Apa kabar Pak Mul? Alhamdulillah, baik. Sampurasun Pak? Rampes ya Pak? Itu. Karena ini beliau, Widya dan juga para pendengar PR di Jawa Barat, Pak Muldoko itu sangat akrab ya dengan Jawa Barat ya. Alhamdulillah ya. Dulu pernah menjabat sebagai Pangdam 3 Siliwangi ya Pak Mul ya. Siliwangi adalah Jawa Barat adalah Siliwangi. Nah, kata pisan ya. Jenderal, izin sebelum kita berbincang mengenai agenda Jenderal pada hari ini di Kota Kembang, Kota Bandung sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat, ini ada hal yang menarik, Jenderal. Mohon izin, Anda menggunakan baju khusus kayaknya ya kalau ke Bandung atau ke Jawa Barat, yakni tong hilap, anggo, maskerna. Ini tong gimana? hilap dianggo maskerna. Dianggo maskerna itu gimana, Jenderal? Jadi begini ya, kita ingin mengajak masyarakat dengan pendekatan apa itu local wisdom ya. Kita kemarin juga keliling ke Jawa Timur ya. Itu ada sebuah istilah yang dikembangkan di sana itu angel tenan kandanane. Maksudnya maskeran rek angel tenan gitu. Jangan lupa, lu jangan bikin sulit lah begitu. Ini masker ini harus menjadi perhatian semua orang dari konsep 3M itu ya. Untuk itu kita juga datang ke Bandung ini, ke Jawa Barat ini dengan tong hilap dianggo maskerna ini. Saya juga berharap masyarakat itu mudah dengan pendekatan lokal begitu. Itu sebenarnya lebih bersifat persuasif, mengajak. Tapi dibalik dari himbauan ini sebenarnya ada juga keinginan kita bahwa protokol 3M itu menjadi kewajiban. Ya, karena apa? Saya sering mengatakan bahwa maskeran ya itu mengandung tanggung jawab moral. Cuci tangan mengandung tanggung jawab moral. Menjaga jarak juga seperti itu. Maka yang diperlukan di sini adalah melekat tanggung jawab. Karena kalau enggak, ya kita sembrono, enggak pakai masker, kita berhubungan dengan orang lain, nah ini kita jauh nih. Betul, ya. jarak nih ya kita ya. Nah, biar suara saya agak jelas. Yeah. Itu sadar atau tidak sadar, itu sebuah sebuah resiko bisa membunuh orang lain. Maka di situ harus melekat tanggung jawab itu. Kalau nggak dimiliki oleh setiap individu, dia sembrono seenaknya, maka dia mengorbankan orang lain dan juga mengorbankan dirinya sendiri. Betul. Itu sebenarnya yang ada di balik tulisan yang indah ini gitulah ya. Betul. Jenderal, sekarang kita mendengar kasus COVID, saya jujur merinding Jenderal, bahkan merasa menangis karena kebetulan orang tua saya pun tenaga medis begitu. Apa yang membuat hal itu bisa terjadi, Jenderal? Ya, kita khawatir ya, mungkin sudah berjalan kurang lebih 9 bulan ya, yang muncul di pikiran masyarakat mungkin ada kejenuhan, bahkan agak aneh juga ini ada yang masih nggak percaya bahwa COVID itu benar-benar ada begitu, sehingga masyarakat udah mulai teledor. Saya tadi sudah ketemu dengan teman-teman PWI dan teman-teman berbagai wartawan yang ada di daerah ya, itu semuanya juga sama-sama prihatin melihat perubahan perilaku yang menjurus kepada keteledoran. Ya, karena di beberapa tempat masyarakat sudah mulai tidak menggunakan masker, ya di pasar udah nggak pakai masker, di jalan Asia, Afrika, walaupun ditutup tapi juga malah padat manusianya begitu ya, dan beberapa tempat yang lain. Ini sekali lagi kita semuanya harus waspada ya, jangan sekali-sekali menganggap bahwa COVID ini sudah hilang. Enggak hilang. Ini masih sekali lagi masih. Bahkan kita pun tidak tahu apakah ini fase pertama sudah beres atau nanti kita belum tahu ya puncaknya kapan ya, Jenderal ya? Iya. Jadi kalau saya ibaratkan penanganan atau populasi masker itu seperti balon. Dipencet di sini, muncul di sana, pencet lagi, muncul lagi di sini. Itu karena ini berkaitan dengan mobilitas orang, ya. Berkaitan dengan transmisi. Sepanjang transmisi itu masih berjalan, transmisi itu akan berlaku kalau
saling berkerumun, saling berdekatan, dan masing-masing tidak menjaga kesehatannya dengan baik sehingga ada kecenderungan untuk bersin dan seterusnya. Ini juga memunculkan lompatan ya, ada cara penularan yang ditimbulkan antar sesama begitu. Jadi sekali lagi bahwa tanggung jawab ini harus menjadi semuanya. Nggak bisa kita pemerintah pusat memikirkan sendirian, nggak bisa. Betul. Pemerintah daerah juga sudah bekerja luar biasa, juga tidak bisa sendirian. Maka kehadiran tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua dari kita adalah sangat diperlukan. Nah, gitu. Jenderal, tadi Anda menyampaikan adanya mungkin komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan juga daerah. Ini kan sebenarnya hal yang sangat penting ya di kondisi seperti ini, kekompakan antara pusat dan daerah. Tapi sejumlah pihak nih, terutama nih teman-teman netizen nih, memandang bahwa seperti ada komunikasi yang terhambat antara pemerintah pusat khususnya dengan DKI Jakarta. Tanggapan Jenderal seperti apa? Sebenarnya juga tidak ya, tidak itu hanya orang-orang politikus saja yang melihat itu. Tapi enggak secara governance ya, tata pemerintahan telah berjalan dengan baik ya. Bahkan Presiden menekankan arti penting kendali yang sangat ketat yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah. Itu. Berikutnya yang kedua, bahwa Presiden selalu membangun komunikasi dengan pemerintah daerah melalui video conference ya. Di situ Presiden menekankan langkah-langkah penekanan ke depan yang harus dilalui, berikutnya evaluasi terhadap yang sudah berjalan seperti apa, ke depan perbaikannya seperti apa. Itu selalu terkomunikasi antara pemerintah pusat dengan para gubernur ya. Juga demikian Presiden mewaspadai terhadap klaster-klaster baru terhadap sebuah provinsi, itu juga penekanannya lebih kencang lagi. Ya. Itu sebenarnya ada sebuah komunikasi yang sangat baik dan intens antara pusat dan daerah. Baik, artinya ini menepis ya, Jenderal, ya, anggapan dari masyarakat yang menyampaikan kayaknya ada sesuatu yang kurang pas nih antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya DKI Jakarta, karena itu yang ramai di perbincangan, Jenderal. Tapi Jenderal, artinya kan sejauh ini khususnya komunikasi antara Pak Presiden dengan Pak Anies, dengan Kang Emil, dengan Pak Ganjar Pranowo, artinya sangat berjalan dengan baik ya? Ya, sangat baik, nggak ada masalah. Hanya kadang-kadang kan itulah sebagian kecil yang pengamat lah itu. Betul. Kalau nggak bicara kan sakit perut begitulah kira-kira. Nah, baik. Tapi Jenderal, mohon izin, kita ingin tahu juga kan sebenarnya kalau dikatakan apa saja sih langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah itu sangat terlihat begitu, mulai dari bantuan sosial, bahkan sekarang kan vaksinisasi. Nah, update-nya seperti apa sih terkait upaya untuk menyelamatkan masyarakat, baik itu dari segi kesehatan maupun dari segi ekonomi, Jenderal? Ya, memang dari awal ada 3 kebijakan besar dari pemerintah ya. Presiden telah menetapkan satu dari sisi kesehatan. COVID harus ditangani sungguh-sungguh dengan segala cara agar tidak banyak korban. Dan ini terbukti bahwa kita memilih sebuah kebijakan yang sangat tepat. Kenapa waktu itu tidak melakukan lockdown, tapi memilih PSBB. Yang kedua, agar masyarakat bisa tetap makan ya. Karena dengan COVID-19 itu dampaknya memang luar biasa. Banyak yang masyarakat miskin baru, yang tadinya bekerja kehilangan pekerjaan ya. Yang tadinya bisa jualan menjadi terganggu dan macam-macam ya. Sehingga disitulah pemerintah memberikan berbagai bantuan sosial yang luar biasa besarnya. Pemerintah pusat dan daerah dengan cara realokasi dan refocusing ya, anggaran. Berikutnya yang ketiga, tidak cukup di situ. Dunia usaha. Untuk UMKM dan korporasi diberikan stimulus yang banyak sekali ya. Bahkan baru-baru ini untuk UMKM diberikan BPUM ya. Bantuan produktif usaha mikro itu kurang lebih 12 juta orang UMKM ya, dengan 2,4 juta. Nah, ini untuk tadi tuh memberikan penguatan kembali, karena mungkin modalnya sudah mulai habis ya, dan seterusnya. Dengan suntikan ini
mereka bisa hidup kembali usahanya. Gitu. Baik, jadi itu merupakan upaya karena baik lagi di saat seperti ini kesehatan dan ekonomi harus tetap jalan ya, Jenderal ya. Ya, saya pikir memang sering ada pertanyaan, ini fokusnya kemana sih pemerintah ini? COVID atau ekonomi? Gitu. Dan saya sering mengatakan bahwa COVID tetap menjadi prioritas, tetapi persoalan aspek ekonomi juga tidak bisa ditinggalkan. Karena apa? Karena COVID ini ada kaitannya juga dengan perut. Kalau perut kita kosong, gizi kita nggak bagus, maka daya tahan kita menjadi lemah. Daya tahan lemah itulah sangat rentan terhadap serangan COVID gitu. Jadi itu ini dua hal yang tidak bisa ditinggalkan, tetapi yakinlah bahwa pemerintah masih sungguh-sungguh menangani COVID dengan baik. Baik, artinya selain vaksinisasi yang rencananya akan digelar akhir tahun dan awal tahun 2021, kira-kira apa lagi nih program-program yang mungkin sudah dirancang oleh pemerintah? Karena kemarin kan kabarnya Presiden marah-marah ya? Ya, pasti Presiden karena melihat ada perkembangan yang signifikan minggu kemarin ya. Biasanya pertumbuhan COVID kan 12%, kemarin sempat 13,41%. Ada peningkatan 1,41% ini harus diingatkan ini, jangan sampai kita teledor loh. Karena ini berkaitan dengan sektor-sektor yang lain ya. Tuh, sektor sosial juga berkaitan, sektor pendidikan, sektor agama, sektor komunitas, komunikasi antar manusia juga terganggu dan seterusnya. Jadi ini harus selalu diingatkan, kalau enggak nanti bablas lagi itu. Itu ya. Nah, persoalan vaksin ini pemerintah juga Presiden dari awal mewanti-wanti supaya dibuat sebuah desain yang manajemen yang terstruktur dengan baik ya. Biar nanti COVID vaksinnya datang itu semuanya sudah tersiapkan ya. Waktu itulah sampai Presiden kemarin kata di media, Presiden sampai hadir di sebuah puskesmas ya, di Bogor, melihat dengan pasti bagaimana itu aturan vaksin itu bisa dijalankan di lapangan dengan baik. Gitu. Pastinya kapan Jenderal vaksin? Memang dari Presiden secepatnya ya. Karena satu pernyataan vaksin yang akan didatangkan halal ini sudah keluar dari BP POM ya, berikutnya surat tentang kondisi darurat ya, itu harus dikeluarkan nanti. Ini semua proses itu sudah dijalankan oleh BP POM ya.